kasih Tuhan, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya 1 minggu ini ada penyertaan Tuhan bagi setiap hidup kita, amin. Amin. Mari kita menundukkan kepala kita mau berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kaulah yang setia, yang melindungi setiap kami, yang memberkati setiap kami di sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Inilah kami mau membawa hati kami mau membawa tubuh jiwa kami mau membawa roh kami Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu, untuk memuji Engkau Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan bertata Tuhan, biarlah pujian kami menjadi Tuhan dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau datang dengan hati kami, dengan kerinduan kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berikan pujian penyembahan kami yang terbaik pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari saudara, kita mau bawa hati kita kepada Tuhan, penyembahan kita. Sebab kita hidup karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan yang sempurna bagi hidup kita. Haleluya. Kita mau katakan, ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan. Mari katakan, ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah. Sekali lagi katakan, ku
syukur kami Tuhan. Kau selalu baik Yes. dalam hidup. Sebab kau begitu baik Tuhan. Ku bersyukur selamanya. Selamanya ku Menyembahmu. Kami mau katakan bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Kau selalu
mengucap syukur Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Bagi setiap kami Tuhan, Engkau sungguh teramat baik Tuhan. Mari Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menguatkan setiap kami Tuhan. Kami serahkan waktu firman ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi semuanya, puji Tuhan, semua sehat, semua dalam damai sejahtera dan sukacita. Haleluya, ya kita semua mengucap syukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah bersama-sama. Ya, minggu lalu kita sudah dengarkan nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu bahwa kita orang percaya umat kerajaannya hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Biarlah nilai ini terus ya kita kembangkan, kita dalami, belajar kepada Roh Kudus. Puji Tuhan. 2 minggu yang lalu saya menyampaikan tentang bahwa kita orang percaya masih perlu bertobat. Bertobat untuk hidup kerajaan, ya kita dalemin lagi saudaraku, kita tajemin lagi saudaraku, bertobat untuk kerajaan. Kita sudah mendengar pada waktu itu apa kerajaan itu, bahwa kerajaan itu adalah ketika kita meluaskan benih itu jatuh, mati dan masuk ke dalam tanah. Saya akan lanjutkan saudaraku hari ini dengan tema proses kerajaan. Jadi kalau kita memang mau hidup di dalam kerajaan Allah, ada prosesnya saudaraku, ya seperti ibu-ibu memasak, ya tidak tiba-tiba jadi makanan yang lezat. Ada proses yang harus dilakukan, persiapan-persiapan, ya cara-cara yang harus kita tempuh supaya makanannya itu enak, ya luar biasa. Demikian juga ketika kita mau masuk ke dalam kerajaan dan hidup di dalam kerajaan Allah, ada proses yang kita harus tempuh. Dan akan sangat berbahaya ketika kita salah melakukannya. Ya kalau masak saudaraku udah beli barang-barang yang mahal-mahal, udang yang mahal, ayam yang mahal, kualitasnya baik, tapi salah prosesnya saudaraku nggak jadi. Ya, jadi kita harus mengerti prosesnya. Saya akan mulai saudaraku dengan membaca Matius 17. Ini adalah satu sikap contoh, sikap yang salah. Nanti prosesnya pun akan bermasalah kalau enggak segera dibetulin. Begitu saudaraku ya. Kita lihat contoh. Matius 17 ayat 22 sampai 23. Ini tentang pemberitahuan kedua penderitaan Yesus. Saya bacakan ayatnya. Ayat 22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi intinya saudaraku, di sini Tuhan Yesus kasih tahu murid-murid bahwa ia akan diserahkan ke tangan manusia, kemudian mereka akan bunuh Tuhan Yesus, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Beritanya begitu saudaraku. Lalu apa katanya? Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Wajar ya saudaraku ya, gurunya bilang dia bakal diserahkan mati. Murid-murid sedih sekali kata ayat ini.
Luar biasa ya, murid-murid sayang, berarti kan begitu kita pikir murid-murid sayang sama Tuhan Yesus. Tapi kita mau lihat saudaraku di pasal berikutnya, tadi pasal 17, sekarang di pasal 18 ayat 1. Apa yang diperbincangkan murid-murid, padahal di pasal sebelumnya Tuhan udah bilang dia bakal mati. Kita lihat judulnya saja dari Matius pasal 18 ini saudaraku, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Baru dikasih tahu juru selamatnya bakal ditangkap, bakal dibunuh. Satu pasal berikutnya murid-murid sudah membahas tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ini contoh saudaraku betapa murid-murid tidak mengerti apa itu kerajaan Allah. Kok yang dibahas di ayat pertama saudaraku? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Murid-murid itu ada Petrus ya, ada Andreas, ada Yohanes, ada murid-murid yang lain. Masing-masing merasa saudaraku kayaknya saya deh yang terbesar. Yohanes bilang kan saya murid yang dikasihi Yesus. Petrus nanti punya lagi sebabnya, kan saya yang begini. Andreas nanti juga bilang kan saya yang ajak dia. Jadi masing-masing merasa kayaknya saya deh yang terbesar. Ya. Ini kan sungguh-sungguh pembicaraan yang kalau kita timbang-timbang sekarang saudaraku sebetulnya enggak pada tempatnya ya. Yesus baru saja bilang dia akan mati, dibunuh. Lalu murid-murid sedih sebentar, sangat sedih sebentar, tapi kemudian ribut tentang siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Ini contoh saudaraku bagaimana murid-murid tidak memahami apa itu kerajaan sorga. Kok ributnya siapa yang terbesar? Siapa yang paling berjasa, kira-kira begitu saudaraku ya. Makanya kemudian Yesus memanggil seorang anak kecil. Sebelum kita lanjutkan bicara di sini saudaraku, saya ingin mengatakan kepada seluruh jemaat betapa pentingnya jemaat Tuhan kecuali mengerti apa itu kerajaan Allah. Saya sudah jelaskan ya saudara. Kita juga perlu mengerti apa itu Injil kerajaan Allah. Dan yang berikutnya kita harus mengerti bagaimana proses hidup dalam kerajaan Allah itu saudaraku. Ya. Nah, saya rindu saudaraku Injil kerajaan Allah ini kita terus bagikan kepada gereja, kepada umatnya saudaraku, supaya kita ke depan ini pun berubah ya. Berubah ketika kita mau menyampaikan berita Injil ya. Kalau yang lalu-lalu Injil kita beritakan sebagai keselamatan saja ya. Sekarang sudah harus lebih lagi, lebih luas. Kita harus beritakan Injil kerajaan, karena kerajaan itulah Injil yang sejati ya. Kalau kita enggak mengenal kerajaan saudaraku, kita tidak mengenal Injil secara penuh, secara lengkap ya. Apa kerajaan itu saudaraku? Ya, kita sudah bahas 2 minggu yang lalu. Kerajaan itu ketika benih itu masuk ke dalam tanah hati kita. Nanti kita lanjutkan saudaraku ya. Nah, sekarang masuknya kerajaan di dalam kita itu kapan? Kan kita sudah dengar ada kerajaan Allah di dalam roh kita.
dan ada kerajaan Allah di antara kita. Sekarang saya rindu kita memahami lebih dalam bagaimana masuknya kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah masuk ke dalam kita ketika Yesus masuk ke dalam kita. Bagaimana Yesus masuk ke dalam kita, saudaraku? Ya, mari kita baca ayatnya, saudaraku. Markus 4. Jadi memang apa yang saya sampaikan sekarang ini pertama-tama adalah buat saudara-saudara yang belum mengambil baptisan air. Kedua, buat saudara-saudara yang masih baru mengenal Tuhan, ya, petobat-petobat baru. Lalu buat saudara yang sudah kenal Tuhan lama, apa gunanya ini? Supaya saudara bisa memuridkan, supaya saudara bisa memenangkan jiwa. Saudara mengerti, ya, kapan kerajaan Allah itu masuk ke dalam kita. Jadi ini buat semua kita, ya. Kita baca, saudaraku, Markus 4 ayat 26 sampai 29, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Berikutnya ayatnya, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Jadi saudaraku, kapan ada kerajaan Allah di dalam kita? Ketika benih itu masuk. Siapa benih itu? Benih itu Yesus. Dia masuk ke dalam kita sebagai benih, saudaraku. Ya, benih ini pasti kemudian disiramin, dikasih pupuk kan begitu. Orang kalau punya tanaman, pada akhirnya dia tumbuh. Orang juga nggak tahu kapan mulai tunasnya. Tahu-tahu besok lebih tinggi lagi, besoknya lebih tinggi lagi, saudaraku. Itulah kerajaan Allah di dalam hidup kita. Lewati kita tahun demi tahun, kita beribadah, kita melayani, kita baca firman, kita berdoa, tahun depan lagi, akhirnya kerajaan Allah di dalam kita ini akan semakin besar dan akan semakin berpengaruh di dalam kita, saudaraku. Itu yang firman katakan. Nah, sekarang benih ini benih yang seperti apa? Ya, Kristus itu sebagai benih yang seperti apa? Kita baca di 1 Petrus 1 ayat 23, saudaraku. 1 Petrus 1 ayat 23. Ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi Yesus masuk ke dalam kita ketika kita dilahirkan kembali. Lahir baru. Apa sih lahir baru? Orang Kristen suka bilang, udah lahir baru belum? Oh, dia belum lahir baru. Apa itu? Itu artinya apakah Yesus sudah masuk ke dalam kita sebagai benih. Nah, benih ini, saudaraku, punya sifat dikatakan dalam firman ini tidak fana. Benih ini tidak fana. Benih ini kekal. Benih ini hidup. Kita yang di luar kurang bisa melihat, ya, Kristus yang di dalam kita kayak apa. Kita memang gak bisa lihat. Karena memang Tuhan bilang kerajaan Allah itu tidak kelihatan. Tapi saudaraku, kita imani kerajaan Allah tuh ada di dalam kita. Karena kita sudah lahir baru, amin. Kita sudah terima benih itu masuk ke dalam roh kita. Dan sekali benih itu masuk ke dalam kita, Tuhan katakan dia itu benih yang hidup. Dia itu tidak akan mati untuk selamanya. Jadi kadang-kadang saudaraku, mungkin ada di antara kita mengenal Tuhan, kemudian ada masalah, kemudian sepertinya meninggalkan Tuhan.
Lalu pertanyaannya, benih itu masih ada enggak di dalam? Benih itu mati enggak? Kok saya enggak bisa ngerasain lagi ada Tuhan? Jangan-jangan benih itu udah mati. Saudaraku, firman Tuhan ini mengatakan benih itu kekal. Walaupun saudara sedang lemah, saudara sedang enggak mood katanya, lagi enggak mood sama firman, lagi enggak mood untuk pelayanan, saya lagi pusing, banyak urusan, banyak persoalan, banyak pergumulan. Tapi saudaraku tahu enggak, benih itu tidak mati, dia tetap ada di dalam batinmu. Mungkin ada suara-suara kegelapan yang mengatakan kepada kita, ya, kamu bukan lagi anak Tuhan. Tuhan udah gak mau tinggal di dalam kamu. Kamu udah penuh dosa, kamu udah penuh kejahatan. Jangan yakin-yakin ada Tuhan di dalam kamu. Hari ini saudaraku, kita bongkar pikiran yang enggak benar, yang dari setan itu saudaraku. Kita harus berani berkata, benih yang di dalamku, benih yang tidak bisa mati. Benih itu kekal. Amin saudaraku, supaya engkau diperkuat, supaya engkau tidak diperdaya, supaya kita tidak tertipu oleh perkataan-perkataan iblis yang mau menyesatkan. Jadi ingat-ingat, yang pertama, benih yang di dalam kita, kerajaan itu kekal, tidak mati. Ya. Yang kedua, kita baca di 1 Yohanes 3. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudaraku, ingat-ingat, kita punya benih Yesus yang kekal di dalam kita. 1 Yohanes 3 ayat 9 mengatakan begini, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya, ini yang 2 minggu yang lalu saya katakan, ayatnya hari ini kita baca sama-sama. Jadi saudaraku, kalau kita lahir baru, ya, lahir dari Allah, maka kita punya benih ilahi yang tidak berbuat dosa lagi. Saya tahu saudaraku, ada pertentangan-pertentangan yang terjadi dalam batin kita. Ketika kita tahu kita tidak boleh berbuat dosa, tapi kita merasakan ada tarikan yang kuat untuk kita berdosa, untuk kita melakukan hal-hal daging, untuk kita melakukan hal-hal yang duniawi, yang firman katakan kamu seharusnya tidak melakukannya lagi. Dan saya tahu bahwa ya, khususnya anak-anak muda bisa mudah menjadi kecewa dan bisa-bisa mudah menyerah. Katanya dapat benih yang tidak berbuat dosa lagi. Kok buktinya saya masih berdosa lagi? Kok buktinya saya jatuh lagi dalam dosa yang sama, jatuh lagi dalam dosa yang sama? Katanya dapat benih ilahi yang tidak berbuat dosa lagi. Nah, saudaraku, ya, untuk ini kita harus mengerti bahwa di dalam diri kita ini bukan hanya ada kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu ada dalam roh kita, saudaraku. Ya, jadi semuanya saya harap sudah tahu bahwa di dalam kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Yang paling dalam roh, yang di tengah-tengahnya jiwa, yang paling luar yang kelihatan ini tubuh ini adalah tubuh jasmani. Tubuh jasmani kita, daging ini saudaraku, disinilah ada dosa, ada tarikan kepada maut. Disinilah ada kerajaan kegelapan. Kerajaan Allah di dalam roh kita, kerajaan kegelapan ada pada tubuh jasmani.
lalu jiwa kita, disitulah adanya kita manusia ini. Diri kita ini ada di jiwa yang akan memutuskan mau ikut yang jasmani atau mau ikut yang rohani, mau ikut daging atau mau ikut yang kudus. Jadi memang ada pertentangan-pertentangan. Tiap hari ada pergumulan-pergumulan. Apakah kita mau hidup kudus atau kita hidup tidak kudus? Mau hidup menurut kepada Tuhan, kepada roh yang rohani, atau masih cari perkara-perkara daging yang duniawi. Memang terus-menerus ada pertentangan. Nah, disinilah proses kerajaan ini berlangsung. Sejak kita terima benih Yesus Tuhan, pergumulan, pertentangan, perang itu terjadi. Mungkin saudara-saudara berpikir begini, dulu ketika saya belum terima Yesus kayaknya enak-enak aja. Mau begini, mau begitu, saya kerjain aja. Enggak ada pertentangan di dalam. Kayaknya enggak ada yang nahan-nahan saya. Enggak ada yang nyuruh-nyuruh saya. Mungkin saudara merasakan itu. Malah ada jemaat yang bilang begini, aduh saya takut ambil baptisan air. Karena katanya begitu habis baptisan air nanti banyak pencobaan. Sebelumnya mah kita berbuat yang daging pun tidak masalah. Kenapa? Karena kerajaan Allah belum datang kepada kita. Tapi ketika kita lahir baru, terima kerajaan Allah yang kudus, yang suci, yang mulia, itu saudaraku, dia berdiam di dalam roh kita. Tentu Roh Kudus mau kita berubah dari hidup dipimpin daging menjadi hidup dipimpin roh, dari hidup mau-maunya sendiri untuk hidup taat kepada firman. Jadi tadinya nggak ada pertentangan karena jiwa kita selalu ikutin keinginan daging. Kapan marah, marah aja. Kapan jengkel, kapan mau selisih, selisih aja. Nggak ada pertentangan. Tapi begitu kita hidup baru, Yesus masuk di dalam roh kita. Roh kita dihidupkan, maka roh kita berbicara. Hati nurani kita itu terus bicara, kasih alarm, alarm, alarm. Nah inilah yang mulai dirasakan, kok sekarang ada pertentangan. Disitulah kita merasakan kok jadi lebih rumit ya. Mau mutusin sesuatu aja mikirnya sekarang jadi berulang-ulang. Dulu mah gampang banget. Sekarang jadi diulang-ulang, pikir lagi. Karena hati nurani kita telah hidup. Jadi saudaraku, kalau kita alamin ini jangan dianggap sebagai menyusahkan. Tapi kita perlu bersyukur. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Dulu hati nurani saya enggak bunyi. Dulu hati nurani saya mati. Soak baterainya. Tapi sekarang udah dicas, udah hidup. Jadi dia terus berbunyi ketika dosa mengintip. Ketika kedagingan itu saudaraku disodorkan kepada kita. Amin, saudaraku. Mari saya rindu cara berpikir kita berubah. Ya, jangan merasa jadi susah nih. Jadi orang Kristen jadi susah. Ya, jadi orang Kristen jadi banyak masalah. Jangan, saudaraku. Karena ini adalah proses. Proses ketika kita mau hidup di dalam kerajaan Allah. Ya, kalau kita mengerti, oh sekarang saya mengerti. Roh saya sudah dihidupkan. Nah itu akan menolong kita saudaraku ya untuk memahami perkara ini. Ya, jadi di Markus 4 ini saudaraku, ya,
Oh, maksud saya saudaraku, mari kita baca di Yohanes 3 ayat 3. Ini kisah Yohanes 3, ya, ini kisah Yesus bertemu dengan Nikodemus. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi buat saudara yang belum mengambil keputusan untuk terima baptisan air, dan nanti ada ayatnya, dan baptisan roh, saudaraku, engkau tidak bisa mengenal kerajaan Allah. Ini kata firman. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, kita perlu dilahirkan kembali. Kenapa orang Kristen selalu mengatakan perlu lahir baru? Supaya kita bisa merasakan dan menikmati kerajaan Allah. Ayat berikutnya saudaraku, di ayat 5 sampai 7. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat ini memastikan kepada setiap kita, saudara-saudara ya, yang mungkin menjadi pengunjung di GKPY ini selama ini, baik di cabang atau ranting-ranting, saudara lahirkan dari air dan roh lewat permandian, baptisan air, dan engkau pasti akan terima baptisan roh. Maka itulah saatnya kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi untuk pertanyaan bagaimana caranya masuk kerajaan Allah adalah lahir baru. Engkau dibaptis dengan air dan Roh Kudus. Amin. Ya. Kemudian saudaraku, ayat berikutnya, ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, roh kita dihidupkan karena telah dilahirkan oleh Roh Kudus. Begitu caranya saudaraku ya. Amin. Berikutnya, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi saudaraku, tidak cukup saudara hanya terus datang ikut ke gereja. Aku mah cukuplah asal ikut ke gereja, enggak usah dibaptis, enggak usah penuh Roh Kudus. Tidak cukup saudaraku. Engkau tidak akan pernah mengerti apa itu kerajaan Allah. Maka berilah dirimu untuk dibaptis dengan air dan oleh roh, maka engkau akan masuk dalam kerajaan Allah. Itu proses pertama. Lahir baru. Itu proses pertama supaya kita masuk di dalam kerajaan Allah. Amin, ya. Kemudian saudaraku, Kolose 1 ayat 13. Kita lihat ayat di Kolose 1. Ya, ayat 13 mengatakan, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi saudaraku, ketika kita dibaptis air, kita terima Roh Kudus saudaraku, maka saat itu kata firman, kamu telah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Jadi yakinkan diri kita semua ya, khususnya semua jemaat yang sudah lahir baru, saudaraku, kita harus bersaksi. Nomor 1, katakan kepada dirimu sendiri, aku telah dipindahkan dari gelap kepada terangnya Tuhan.
Engkau yang mungkin sedang bergumul dengan daging, dengan dunia, dengan masih ada dosa yang mengintip dalam hidupmu, engkau harus proklamirkan firman ini dengan berkata, Tuhan, terima kasih, aku telah engkau pindahkan dari kegelapan kepada terangmu, kepada kerajaanmu. Dan kita tahu kerajaan Tuhan itu penuh dengan kebenaran, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Biarlah ini menjadi keyakinan kita dan terus terngiang-ngiang di dalam pikiran kita. Buat saudara yang pikirannya masih terikat, katakan firman ini, aku telah dipindahkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya aku orang yang telah dipindahkan. Kegelapan telah aku tinggalkan. Kegelapan ada di belakangku. Kegelapan tidak lagi menguasai aku. Terang Tuhan yang kuasai aku. Kerajaan Allah yang kuasai aku. Maka aku dibebaskan. Aku dilepaskan. Karena saudaraku, kita punya warta minggu kemarin, ya, kita telah baca bahwa peperangan, medan peperangan antara kerajaan Allah dengan kerajaan iblis ada di pikiran. Kalau pikiran kita punya pendapat yang tidak sesuai firman, saudaraku, contohnya firman ini aja. Apakah pikiranmu sependapat dengan firman ini? Bahwa engkau sekarang telah hidup di dalam kerajaan Allah. Kerajaan yang penuh kebenaran, kerajaan yang penuh damai sejahtera. Ketika damai sejahteramu sedang direnggut, saudaraku, oleh persoalan, bisakah engkau berdiri dan berkata, Tuhan, aku ada dalam kerajaanmu yang penuh damai sejahtera. Maka aku lepaskan semua persoalan yang merenggut damai sejahteraku dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, keluar. Karena sesungguhnya kerajaan Allah juga bicara soal kuasa. Mari kita baca Matius 12 ayat 28. Firman-firman ini harus menjadi pikiran kita. Firman-firman ini harus menjadi pendapat kita yang tidak bisa digoncangkan, saudaraku. Dan kita akan mengalami dampaknya. Ayat ini berkata, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Betul-betul pikiran kita ini menjadi medan pertempuran. Ada banyak siasat-siasat dalam pikiran kita yang datangnya dari kerajaan kegelapan, datangnya dari isu-isu yang setan suntikkan ke dalam pikiran kita supaya kita tidak percaya dan tidak menganut firman Tuhan. Firman Tuhan sih firman Tuhan, tapi saya tidak menganut firman Tuhan. Yang saya pikirkan bukan firman, tapi justru sebaliknya. Nah, di sini kita perlu menyadari, saudara-saudara, sebagai umat kerajaan kita telah berdiri di atas kerajaan Allah. Minggu kemarin kita dapatkan nilainya, itu adalah kebenaran. Kerajaan Allah selalu bicara kebenaran, dan kebenaran adalah firman Tuhan. Jadi apabila pikiran kita enggak cocok dengan firman, jangan ikuti pikiranmu. Kita sekarang harus tahu membedakan mana teman, mana musuh, mana lawan, mana sahabat. Sahabat kita adalah Yesus Tuhan. Sahabat kita adalah kerajaan Allah. Maka ketika pikiran kita berkata yang berlawanan dari kerajaan Allah, kita harus segera sadar ini bukan dari kerajaan Allah. Pikiran ini datang dari iblis, datang dari dunia, datang dari daging. Aku tak perlu lagi mengikutinya. Aku lawan pikiran ini.
Amin saudaraku. Tiap hari ada pikiran-pikiran yang buruk mau datang kepada kita. Entah dalam soal apapun. Jadi mari kita pakai kuasa Roh Allah. Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Maka ketika kita lakukan, sesungguhnya kata firman, kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apa saja gangguan dalam pikiran kita? Mungkin saudara kena PHK hari-hari ini, gaji saudara dipotong, bisnis saudara lumpuh, mata pencaharian saudara terhambat. Apa saja, ada sakit penyakit, apa saja. Saudara cek pikiranmu. Apakah pikiran ini seperti yang firman katakan atau bertolak belakang dari firman? Maka saya katakan pakai kuasa dari Roh Allah itu. Pakai kuasa itu. Rontokkan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman. Katakan, aku usir engkau dalam nama Yesus keluar dari pikiranku. Supaya pikiranku dipenuhi oleh kerajaan Allah. Saudaraku, inilah proses kerajaan Allah itu. Kita semua ada di dalam perjuangan yang sama untuk menegakkan kerajaan Allah di dalam hidup kita. Jangan hanya di roh kita. Biarkan kerajaan Allah itu keluar, menyebar, memasuki pikiran, memasuki perasaan, memasuki keinginan-keinginan kita, saudaraku. Dan saya percaya ketika kita luaskan dia bekerja sampai memenuhi jiwa kita ini, saudaraku, maka kita akan menikmati kerajaan Allah itu dengan kuasanya. Engkau akan Tuhan beri jalan keluar, karena bukankah Tuhan sendiri yang mengatakan dia memberikan jalan keluar. Engkau akan mendapatkan pemulihan, karena bukankah Tuhan sendiri yang berkata dia mau memulihkan umat-umatnya. Makanya hati-hati dengan pikiran-pikiran negatif, saudaraku, yang mau menipu, memperdaya kita seperti iblis ketika dia berbicara kepada Hawa. Suara-suara yang memberontak di dalam pikiran kita, pastikan itu datang bukan dari kerajaan Allah. Suara-suara yang memberontak ini, saudaraku, pastikan itu datang dari kerajaan kegelapan, dan jangan engkau biarkan dia merajalela. Apa saja yang tidak cocok dengan firman, makin kesini kita makin sadar itu datang dari kerajaan kegelapan. Dan kita sudah diberi kuasa, kita sudah terima kuasa lawan iblis. Dan firman katakan, maka dia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Praktekkan ini, saudaraku, tiap-tiap hari, amin. Pagi bangun, kalau engkau damai sejahtera, bersyukur. Tapi kadang-kadang bangun pagi, kok rasanya udah berat. Saya pun mengalami itu. Tapi ketika kita ingat pelajaran ada kerajaan Allah dan ada kerajaan kegelapan, begitu bangun pagi kok kayaknya berat ya. Saya langsung ingat, dalam nama Yesus, aku anak Tuhan, aku dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ini nih yang begini-begini pasti datang dari kegelapan. Dalam nama Yesus, ku usir engkau keluar. Engkau tak dapat lagi mengambil damai sejahtera yang Tuhan sudah beri kepadaku. Dalam nama Yesus, kembali damai sejahtera itu, kembali dalam nama Yesus. Maka tuh, saudaraku, kita akan semakin mengenal hasutan-hasutan iblis, ya, segala tipu dayanya, dan kita tidak perlu terperdaya lagi, tidak perlu diperdaya lagi, saudaraku.
Haleluya. Karena hidup kerajaan adalah hidup Kristus yang terus memerintah di dalam kita. Hari demi hari kita harapkan, Tuhan, apa yang Engkau mau aku kerjakan hari ini. Tuhan, apa yang Engkau mau aku kerjakan dalam persoalan ini. Ada banyak persoalan terjadi dalam hidup kita. Bertanyalah, Tuhan, apa yang Engkau mau aku kerjakan. Aku akan mengerjakan apa yang Engkau mau, ya Tuhan. Maka saudaraku, kerajaan Allah berbicara tentang pancaran kehidupan Tuhan Yesus itu sendiri. Semakin kita menyadari ada kerajaan Allah di dalam kita, kita semakin rindu juga memancarkan Kristus Tuhan yang memerintah di dalam kita. Sesungguhnya kita sedang melakukan penyebaran Tuhan Yesus, saudaraku. Lewat apa saja kebenaran yang nyata terjadi dalam hidup kita ini, saudaraku. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, itu hal yang pertama ya, tadi soal awalnya kita masuk kerajaan lewat lahir baru. Yang kedua, kita melanjutkan ayat tadi di Matius 18. Ayat 1 tadi mengatakan, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Ini masih pikiran lama, saudaraku ya. Murid-murid belum mengalami pengubahan cara berpikir. Masih mikirnya siapa yang terbesar, yang terhebat, yang harus dihormati, yang harus ditinggikan, saudaraku ya. Maka kita umat Tuhan jangan ada yang punya pikiran seperti murid-murid Tuhan itu. Mulai berpikir siapa yang paling besar di antara kita, siapa yang paling hebat, siapa yang paling berjasa, siapa yang paling berkorban. Dan itu menjadi pertentangan, saudaraku, seperti murid-murid. Sesungguhnya ini perkara yang memalukan kalau kita mengerti tentang kerajaan Allah ya. Jadi apa yang terjadi pada murid-murid pada waktu itu, saudaraku, sungguh-sungguh mereka tidak sedang di dalam kerajaan Allah. Mereka sedang ada di dalam kerajaan dirinya sendiri dan bekerja sama dengan kedagingan. Yesus mengetahui, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Anak kecil, saudaraku ya. Saudara yang jadi guru anak TK, PAUD, saudara memahami apa yang sedang saya bicarakan. Orang tua ingat ya, dulu anak-anak masih kecil, masih umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Seperti apa mereka tingkah lakunya, saudaraku? Mereka banyak eksplorasi, belajar ini, belajar itu, nanya ini, nanya itu. Mereka malu bertanya? Oh tidak, karena anak kecil begitu polos mau belajar. Tuhan bilang sama murid-murid yang sudah dewasa pada waktu itu, saudaraku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi proses yang kita harus tempuh berikutnya, yang pertama lahir baru. Proses kedua masuk di dalam kerajaan Allah adalah menjadi seperti anak kecil. Kita bertobat, ada yang mungkin umur 70 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 20 tahun. Tapi kepada kita semua firman berkata, kamu harus menjadi seperti anak kecil ini, baru kamu masuk ke dalam kerajaan sorga.
lahir baru menjadi bayi. Yang kedua, menjadi seperti anak kecil. Ini berlaku buat kita semua. Saya rindu Bapak Ibu yang usianya sudah 60 tahun ke atas, jangan cepat-cepat merasa sudah tidak bisa belajar lagi. Karena Tuhan bilang, kalau kamu mau masuk dalam kerajaan Allah, kamu harus seperti anak kecil ini. Anak kecil itu, saudaraku, selalu eksplorasi, nanya ini, nanya itu. Ini apa? Itu apa? Yang ono apa? Ntar dia lupa, dia tanya lagi, ini apa? Itu apa? Yang itu apa? Ini buat apa? Ini buat apa? Itu buat apa? Itu anak kecil. Bertanya, banyak bertanya, enggak sok, ya. Makanya mau umur berapapun kita, berapa tahun pun kita sudah jadi anak Tuhan, tetaplah seperti anak kecil yang polos. Jangan malu untuk bertanya, jangan ragu untuk terus belajar, karena perkara kerajaan Allah ini, saudaraku, betul-betul memang kita perlu memberi diri kita untuk polos di hadapan Tuhan. Baru kita akan sampai kepada pengertian-pengertian berikutnya, saudaraku. Ya, mari semuanya polos seperti anak kecil, mau belajar, mau bertanya, mau bercerita. Anak-anak urusan kecil saja mereka mau cerita. Kadang-kadang kita punya urusan besar. Kita punya urusan yang luar biasa, bisa berbahayanya, begitu besarnya, dampaknya juga luar biasa, tapi kita juga sungkan untuk bisa menceritakan kepada seseorang. Kan udah gede, kan saya udah tua, kan saya udah lama, udahlah ini mah diri saya sendiri aja. Tuhan bilang jadilah seperti anak kecil, yang polos, yang tulus, yang jika perlu kita berbicara, khususnya di antara saudara seiman. Karena bukankah Tuhan mengatakan, biarlah engkau saling melayani, saling mendoakan, saling menasehati. Amin, saudaraku. Biarlah kita menjadi seperti anak kecil dalam perkara ini. Lalu apalagi ayat ini mengatakan, saudaraku, jadi mari bertobat, merubah cara pikir kita. Kita semua terus ya mau belajar tentang kerajaan Allah. 1 tahun ini, saudaraku, step by step, perlahan lebih, tapi pasti kita terus akan mendalami rahasia-rahasia kerajaan Allah ini, saudaraku. Ya, sampai akhirnya nanti kita bicara tentang kerajaan 1000 tahun damai, lalu kerajaan yang terakhir, Yerusalem baru, langit baru, dan bumi baru. Ini satu paket pelajaran sampai dengan kitab Wahyu, saudaraku. Terus kita pelajari. Berikutnya, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Oh haleluya, saudaraku. Mau kita menjadi yang terbesar? Sungguh-sungguh Tuhan Yesus balikin cara berpikir murid-murid yang keliru, yang duniawi, yang kedagingan cara pikirnya. Demikian dengan kita, murid-murid Tuhan sekarang ini. Mungkin masih banyak cara pikir kita yang duniawi, masih banyak cara pikir kita yang kedagingan. Tapi biarlah ketika kita mau merendahkan hati kita, belajar kepada firman, Tuhan ajar kami tentang kerajaan-Mu. Kita boleh ketemu dengan nilai yang Tuhan katakan. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Haleluya. Saudaraku, tahukah kita anak kecil itu mudah apa sukar untuk melupakan kesalahan?
Mudah saudaraku ya. Sekarang berantem, entar dia udah baean. Sekarang cakar-cakaran, pukul-pukulan sama anak tetangga, entar sore dia udah baik. Yang ada mamanya yang jadi marahan. Lama kalau udah mama-mama marah. Anak kecil itu polos sekali, luar biasa. Ada kerendahan hati, ada mudah mengampuni. Itu anak kecil. Dan Tuhan katakan, biarlah yang seperti ini ada padamu. Barang siapa merendahkan diri, dialah yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Mari kita menyerap firman ini, masukkan ke dalam hati kita. Biarkan roh kita menyerap firman ini dan katakan, Tuhan biarlah itu menjadi bagian dalam rohku, mengalir kepada jiwaku, bersihkan cara pikirku Tuhan, supaya aku boleh menikmati kerajaan-Mu. Mari saudaraku kita baca lagi ayat-ayat terakhir dari firman ini. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Lewat firman ini Tuhan mau mengatakan kepada kita, kita perlu menghargai anak kecil, orang kecil, siapapun saudaraku ya. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini kita terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, latar belakang keluarga. Saudaraku ya, kita semua saling merendahkan diri, saling menghormati ya, karena Tuhan mau siapapun yang terkecil tidak boleh tidak dihargai. Kita semua harus saling menghargai. Berikutnya ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita umat kerajaannya, kita harus mengajarkan yang benar, yang murni, yang rohani kepada apakah itu anak-anak rohani ya, ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin ada saudara-saudara yang baru, petobat baru, mereka perlu belajar ya. Jangan sampai kita mengajarkan yang keliru saudaraku. Jangan sampai kita mengajarkan menaruh batu sandungan untuk mereka saudaraku. Ya, firman ini memperingati kita semua. Saudara-saudara, ada yang jadi PKS, ada yang jadi ketua komisi, ada yang jadi pengurus, apapun, siapapun saudara-saudara seiman kita, jangan sampai kita salah mengajar kepada mereka. Jangan sampai kita menyesatkan pikiran mereka. Jangan sampai ada nasihat-nasihat yang kedagingan, ada nasihat-nasihat yang tidak sesuai firman yang kita ajarkan kepada mereka. Karena saudaraku, Tuhan katakan lebih baik pada lehermu ditaruh batu kilangan dan engkau ditenggelamkan ke dalam laut. Artinya apa? Saudara-saudara yang lebih dewasa, saudara-saudara yang lebih rohani, kita harus merawat saudara-saudara yang muda, saudara-saudara petobat baru, atau mungkin anak-anak sekolah minggu, ya, anak-anak PAUD. Kita harus hargai setiap jiwa ini, walaupun mereka kecil. Dari kecil mereka tetap harus diajarkan kebenaran. Demikian orang tua di rumah, opa oma di rumah, apa yang kau ajar kepada anakmu dan cucumu, janganlah melanggar dari kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan tahu, bahkan ada ayat mengatakan setiap anak ada malaikatnya di surga yang selalu memandang kepada Bapa. Artinya saudaraku, Tuhan sangat mengasihi anak-anak, termasuk anak-anak rohani kita semuanya. Karena itu jadilah orang tua yang bijaksana, yang mengajarkan kebenaran kepada anak-anak kita. Puji nama Tuhan saudaraku. Satu ayat terakhir. Kita baca saudaraku, Yakobus 4
ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari jadilah murid-murid yang rendah hati. Makin hari makin rendah hati, makin berisi, makin merunduk ya saudaraku. Tidak ada yang berisi lalu jadi congkak. Itu salah asuhan, itu salah besar, tidak termasuk dalam kerajaan Allah. Tapi kerajaan Allah mengatakan kepada kita, mari jadilah orang yang rendah hati seperti anak-anak, dan janganlah congkak. Amin. Mari saya undang tim PW. Hari ini saudaraku, kita telah belajar. Firman Tuhan mengajarkan kita ada proses di dalam kerajaan Allah. Yang pertama, lahir baru. Kita terima benih yang unggul, Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Hargai Dia yang ada memimpin hidup kita. Berserah kepada Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Jangan engkau mau ditipu oleh perkataan iblis, perkataan dunia yang hanya melemahkan, hanya menggoyahkan imanmu. Teruslah berpegang kepada firman Tuhan. Engkau diperkuat, engkau dimerdekakan, engkau diberikan kemenangan. Yang kedua, jadilah seperti anak kecil yang rendah hati, yang mau belajar terus, tidak congkak, dan memberikan hidupnya boleh menuruti apa yang firman Tuhan ajarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, ya Yesus. Dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya.
sederhana sampai tak berharga. Tidak ada juga di antara kami yang terlalu berharga sampai begitu besarnya. Kami semua sama di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, terima Engkau menjadi benih yang unggul, yang kami percaya bertunas luar biasa, beranting luar biasa, sehingga menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Itulah Engkau di dalam kami ya Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Ajar setiap kami sejak hari ini untuk selalu memilih kerajaan-Mu dan selalu meninggalkan kerajaan kegelapan ya Bapa. Dengan segala tipu dayanya kami bersyukur Engkau beri kami kuasa untuk melawan setiap siasat dan tipuan dari penggelap kuasa kegelapan itu Tuhan. Dan kami mau terus percaya kepadamu, kami mau terus mentaati firman-Mu. Kami tidak mau lagi jadi pemberontak-pemberontak ya Tuhan Yesus. Ampuni setiap sikap kami yang salah, cara berpikir kami yang keliru di waktu-waktu yang lalu. Mulai hari ini kami mau hidup bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Jadilah pada kami apa yang Engkau mau, karena itu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengenal setiap umat-Mu ya Tuhan. Di tengah persoalan kesulitan apapun, biarlah Tuhan sadarkan kami semua dengan kuasa firman-Mu hari ini, bahwa hidup kami telah terima benih yang unggul itu, yang tak terkalahkan itu, yang penuh kuasa itu, yang penuh kebenaran, penuh damai sejahtera, penuh sukacita, sekaliannya telah Engkau curahkan untuk kami nikmati. Kami mau menikmatinya di tengah kesulitan apapun. Tidak ada yang menyerah di tengah situasi yang seperti apapun. Tidak kami kehilangan damai sejahtera kami. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati semua umat-Mu ya Tuhan. Biarlah kasih Allah Bapa dan anugerah Tuhan Yesus, bahkan penghiburan kuasa Roh Kudus selalu menyertai kami semuanya sejak hari ini sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kali. Haleluya.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari ya jemaat Tuhan di GKPY cabang Tangerang ini, bahkan juga ranting-ranting. Kembali kita ketemu untuk saya menyampaikan bahwa kita GKPY cabang Tangerang akan memulai ibadah bersama kita di gedung ibadah kita di MT Haryono, saudaraku, mulai Minggu tanggal 28 Juni 2020. Jam ibadahnya seperti biasa jam 7 pagi dan jam 10 pagi. Haleluya. Dan saya ingin membacakan hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama. Ini menjadi pegangan kita ya, sebagaimana gereja telah menerima surat keterangan dari kecamatan untuk kita boleh beribadah, maka ada hal-hal yang gereja harus lakukan dan perlu dukungan dari semua jemaat. Saya akan membacakan ya supaya semua jemaat menyimaknya baik-baik. Yang pertama, gereja menyiapkan petugas, kita sebut satgas ya, satuan petugas yang akan melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah. Jadi nanti saudara akan menemukan jemaat kita yang sudah kita tunjuk untuk menjadi petugas. Baiknya seluruh jemaat mendengarkan instruksi arahan yang disampaikan oleh mereka demi kebaikan kita bersama. Yang kedua, pengurus akan melakukan pembersihan dan disinfeksi sebelum ibadah kita berlangsung. Jadi 2 hari sebelumnya, bahkan sesudah ibadah pun kita akan terus menjaga kebersihan ruang bahkan lingkungan gereja, saudaraku, secara berkala. Ya, paling sedikit sebelum dan sesudahnya. Kemudian ketiga, rumah ibadah kita akan membatasi jalur pintu, jalur keluar masuk jemaat untuk memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan. Jadi jangan bertanya-tanya lagi atau protes, saudaraku ya. Kalau ada pintu-pintu yang biasanya selalu terbuka, ada yang akan kita tutup. Keempat, rumah ibadah menyediakan fasilitas cuci tangan, baik yang di toilet-toilet seperti yang sudah ada maupun di halaman, di bagian parkir, saudaraku. Nanti ada pengaturannya dari Satgas, jemaat tinggal mengikuti. Kemudian saudaraku, tentu tempat cuci tangan ini dengan air mengalir ya, jadi semacam wastafel, saudaraku. Hand sanitizer kita sediakan, tetapi digunakan hanya jika tidak ada air mengalir. Jadi jangan tidak mau cuci tangan, jangan, saudaraku. Begitu sampai di gereja, saudara telah lewati perjalanan, tetap semua harus cuci tangan ya. Jangan mengandalkan hand sanitizer. Kemudian 5, harus ada pengecekan suhu di pintu masuk jemaat
di atas suhu 37,5 derajat Celcius tidak diperkenankan masuk ruang ibadah. Ya, ini peraturan dari pemerintah, kita lakukan sama-sama. Saudara taati, semua saudara harus mau diukur tes suhunya. Ada petugas nanti yang akan melakukan, ya. Keenam, menerapkan pembatasan jarak jemaat dengan pengaturan. Jadi kursi-kursi kita tempatkan, dan kursi yang sudah ditempatkan jangan jemaat geser-geser. Ya. Jaraknya kita sudah atur minimal 1 meter. Jadi seluruh jemaat duduklah baik-baik tanpa menggeser posisi kursi. Ketujuh, kita melakukan pengaturan jumlah jemaat yang berkumpul dalam waktu yang bersamaan untuk memudahkan pembatasan jarak. Tadi di awal saya sudah katakan di cabang ibadahnya jam 7 pagi dan 10 pagi. Artinya saudaraku, kita harus tahu, gereja harus tahu berapa banyak jemaat yang akan hadir di ibadah jam 7 atau ibadah jam 10. Maka nanti akan ada pengumuman, selesai saya mengumumkan ini, jemaat akan dengar pengumuman itu, tahu pengumuman itu lewat WA group, baik WA group komisi maupun WA group komsel. Saudara akan diinfo. Bagi saudara yang tidak aktif di komisi atau komsel, saudara tidak termasuk di grup-grup yang ada, saudara akan dihubungi langsung oleh sekretariat gereja. Nah, dalam hal ini kami butuh kerjasama semua jemaat untuk melaporkan. Apakah saudara melapor kepada ketua komisi di grup komisi? Apakah saudara melapor di grup komsel kepada PKS? Atau saudara langsung melaporkan kepada sekretariat? Berapa banyak di antara keluarga saudara yang akan hadir ibadah jam 7 atau akan hadir ibadah jam 10? Supaya sekretariat pada akhirnya tahu berapa banyak yang mengajukan pagi dan siang, dan kita akan atur sedemikian rupa jika dibutuhkan supaya jemaat yang hadir pagi dengan jemaat yang hadir siang itu dalam jumlah yang terbatas yang aman buat gereja. Jadi kami minta kerjasama Bapak Ibu Saudara-saudari semua untuk melaporkan. Kemudian yang ke-8, kita akan mempersingkat waktu ibadah saudaraku, ya, tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan ibadah. Kira-kira 1 jam sampai dengan 1 jam seperempat ibadah kita nanti. Yang ke-9, menetapkan area rumah ibadah sebagai area wajib masker. Jadi saudara tinggalkan rumah sudah mengenakan masker. Apakah naik mobil pribadi, naik motor pribadi, atau saudara naik Grab, naik angkot, sudah pakai dari rumah. Masuk ke lingkungan rumah ibadah, terus dipakai, ikuti ibadah sampai pulang, meninggalkan ruang ibadah, menuju rumah, masker dibuka di rumah. Mohon ini diperhatikan, ya. Kemudian saudaraku, berikutnya adalah jemaat wajib membawa perlengkapan ibadahnya sendiri. Tidak pinjam jemaat lain. Masker, alat Alkitab dan sebagainya tidak meminjam. Yang ke-12, memasang imbauan penerapan protokol kesehatan. Kita nanti akan lakukan saudaraku, supaya saudara terus diingatkan. Yang ke-13, kita juga mengimbau untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun supaya tidak hadir dahulu di dalam jam ibadah. Begitu juga wanita hamil
Dan untuk saudara yang lanjut usia di atas 65 tahun untuk tidak hadir beribadah bersama di gereja, tetapi lakukan ibadah di rumah masing-masing ya, karena termasuk kelompok rentan terpapar virus 19. Nanti kita siapkan rekaman YouTube-nya, saudara bisa ikuti siang hari. Kita perkirakan jam 11, jam 12 siang saudara bisa ikuti rekamannya. Ke-14, pengurus rumah ibadah juga wajib memberikan kepada saudara peringatan-peringatan, himbauan-himbauan untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian saudaraku, menjadi tanggung jawab pribadi dari seluruh jemaat. Jemaat yang akan beribadah harus dalam keadaan sehat. Kalau sakit istirahat di rumah, ikuti ibadah rekaman. Kedua, sejak keluar dari rumah selalu menggunakan masker. Ketiga, menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun cair di air mengalir. Keempat, dilarang kontak fisik termasuk bersalaman, berpelukan hingga berkerumun. Kelima, jemaat diminta untuk menjaga jarak antar jemaat minimal 1 meter selama ada di area ruang ibadah kita. Keenam, jemaat menghindari berlama-lama di dalam rumah ibadah atau berkumpul di rumah ibadah selain untuk kepentingan ibadah. Demikian saudaraku, sampai ketemu tanggal 28 Juni jam 7 atau jam 10. Jangan lupa perhatikan semua yang telah kami sampaikan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.